Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi sifat-sifat logaritma. Langsung saja kita ke video pembelajarannya. Oke, sifat-sifat logaritma ada 11 ya di sini ya. Jadi ada syaratnya juga nih. A-nya harus lebih dari 0, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1, P-nya lebih dari 0, P-nya tidak boleh sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, apa itu A, apa itu B, dan apa itu P, apa itu C, dan seterusnya ya. Jadi A di sini adalah basis atau bilangan pokok ya. Kemudian B-nya itu disebut sebagai numerus. Oke ya. Kemudian ada lagi istilah P di sini. Nah, P-nya ini juga sama kayak A ya. Jadi dia letaknya ada di atas, itu disebut sebagai basis. Oke, nah ini ada 11 sifat yang akan kita bahas satu-satu. Kita langsung saja ke sifat yang pertama dulu. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, maka A pangkat C itu sama dengan B. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba kalian perhatikan di sini, A-nya atau basisnya 2, numerusnya 8, dan hasilnya adalah 3. Maka bisa kita ubah menjadi eksponensial atau bentuk eksponen, yaitu 2 pangkat 3 atau basis dipangkatkan dengan hasilnya itu sama dengan numerus. Oke, begitu juga untuk contoh yang kedua atau yang B. 4 log 16 sama dengan 2. Artinya apa? Artinya adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, kalau ada A log 1, itu hasilnya pasti 0. Jadi kalau numerusnya, ini numerus ya namanya ya. Kalau numerusnya 1, mau bilangan pokok atau basisnya berapapun, hasilnya pasti 0. Contoh, misalkan 2 log 1. 2 log 1 ya hasilnya 0, karena numerusnya yaitu 1. Kemudian 5 log 1, itu juga hasilnya 0. Jadi semuanya kalau numerusnya 1 itu pasti hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga kalau ada A log A itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau basis sama numerusnya sama, itu hasilnya pasti 1. Jelas ya? Nah, contoh misalkan 3 log 3. Oke, 3 log 3 itu hasilnya 1. Nah, kenapa di contoh yang kedua log 10 itu nilainya 1 juga? Jadi kalau di dalam logaritma, basis kalau nggak ditulis, itu sebenarnya ada angka 10. Oke, jelas ya? Jadi kalau ada log 10 itu artinya adalah 10 log 10. Jadi basis kalau tidak ditulis itu sebenarnya ada angka 10 di bilangan pokoknya atau di basisnya. Sehingga log 10 hasilnya adalah 1 karena 10 log 10. Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Sifat yang keempat ini katanya kalau ada A log B dikali C, maka hasilnya adalah A log B ditambah dengan A log C. Coba kalian lihat di sini, kalau misalkan numerusnya perkalian, maka ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan logaritma, yaitu A log B ditambah dengan A log C. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan gini, ada log 2 nilainya 0,3010 dan seterusnya, log 3 pun juga. Yang ditanyakan adalah log 12. Nah, cara menghitungnya gimana? Oke, 12 ini bisa kita pecah nih menjadi 2 kali 2 kali 3. Oke, jadi 12-nya kita pecah seperti ini. Kenapa dipecahnya 2, 2 sama 3? Karena yang diketahui adalah log 2 dan log 3. Gitu. Jadi kita harus memunculkan angka yang diketahui di soal. Oke ya. Nah, kemudian berdasarkan sifat nomor 4, maka bentuk ini akan berubah menjadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Oke, jadi kalau numerusnya di dalamnya ada perkalian, maka bisa kita ubah menjadi penjumlahan logaritma. Berarti log 2 ditambah log 2 ditambah log 3, kemudian kita tinggal substitusi saja angkanya. Log 2 tadi nilainya adalah 0,3010, kemudian log 3 adalah 0,4771. Nah, kemudian setelah kita jumlah, hasilnya adalah 1,0791. Jelas ya?
Jadi ini adalah penerapan sifat nomor 4. Nah, sekarang sifat nomor 5. Sekarang kalau sifat nomor 5 ini perbedaan dengan sifat nomor 4 apa? Numerusnya dibagi sekarang. Kalau tadi numerusnya itu perkalian, ada bilangan B dan ada bilangan C. Kemudian di sifat nomor 5 ini numerusnya itu pembagian. Nah, kalau pembagian gimana? Berubah tandanya menjadi negatif atau pengurangan. Kalau tadi perkalian jadinya penjumlahan, kalau pembagian jadinya pengurangan. Contoh, misalkan diketahui log 2 sekian, log 3 sekian, yang ditanya adalah log 2/3. Nah, ini kan pembagian ya, pembagian di dalam numerus. Berarti ini bisa kita ubah menjadi log 2 dikurangi log 3, di mana log 2-nya itu adalah 0,3010 dan log 3-nya adalah 0,4771. Sehingga hasilnya adalah negatif 0,1761. Oke, jelas ya? Ini adalah 5 sifat dasar dari logaritma. Baik, kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, di sifat nomor 6 ini coba kalian lihat. Jadi di numerusnya itu ada pangkat nih. Jadi si numerus yaitu B, B-nya punya pangkat. Nah, berdasarkan sifat nomor 6, pangkatnya ini bisa kita kedepankan. Jadi M atau pangkat numerus kita kedepankan dikali dengan sisanya. Sisanya adalah A log B. Jadi si numerusnya sudah tidak berpangkat lagi karena pangkatnya sudah kita pindahkan ke depan. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan 3 log 27. Nah, kalau misalkan kita hitung secara manual ini pasti kesulitan ya. Kalau menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya sih masih mudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita hitung secara manual? Jadi 27 ini kita ubah dulu nih. Kita ubah 27 itu menjadi 3/3. Gitu. Nah, kemudian kan numerusnya punya pangkat nih. Setelah punya pangkat, maka pangkat yang ada di numerus ini bisa kita kedepankan. Jadi seperti ini. Kemudian kita kali dengan sisanya. Sisanya adalah 3 log 3. Nah, kemudian tinggal kita hitung. 3 log 3 itu kan adalah 1 ya, karena basis sama numerusnya sama. Berarti 3 kali 1 berapa? Yaitu 3. Oke, jelas ya? Ini adalah sifat nomor 6. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dibalik nih. Jadi dia ada setengah dikali dengan log 25 dikurang 1/3 dikali log 64 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada, atau yang lebih sederhana misalkan gini, 3 dikali dengan 2 log 5. Nah, ini artinya adalah 2 log 5 pangkat 3. Jadi angka yang ada di depan sini bisa pindah ke pangkat numerus gitu, berdasarkan sifat nomor 6. Berarti kalau begitu gimana? Log 2 setengah dikali log 25 itu berubahnya jadi apa? Jadi log 25 pangkat 1/2. Begitu juga untuk yang 1/3 dikali log 64 itu berubah jadi log 64 pangkat 1/3 dan seterusnya. 81 pun juga menjadi pangkat 1/4. Oke, jelas ya? Nah, kemudian log 25 pangkat setengah kenapa menjadi log 5? Jadi gini prosesnya. 25 itu kan 5 pangkat 2 ya. Kemudian dipangkatkan dengan setengah. Ingat nggak di eksponen, sifat eksponen, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal kita kali. Berarti 2 kali setengah, 2-nya bisa kita coret. Jadi sisanya adalah log 5. Nah, ini kita dapat log 5. Begitu juga untuk yang log 64 pangkat 1/3. Kok kenapa dapatnya log 4? Karena 64 itu kan bisa kita ubah menjadi 4/3. 4/3 dipangkatkan lagi dengan 1/3. Ini bisa kita coret. Jadi sisanya adalah log 4 dan seterusnya. Nah, kalau sudah begini, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita menggunakan sifat nomor 4 dan sifat nomor 5. Masih ingat? Jadi gini nanti. Bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena kalau log 5 dikurangi log 4, itu kan artinya numerusnya tinggal kita bagi. 5 dibagi sama 4.
Nah, karena di sini ditambah dengan log 3 ditambah dengan log 8/3, maka numerusnya tinggal kita kali. Dikali 3 dikali 8/3. Jelas ya? Jadi ini penggabungan atau penerapan beberapa sifat logaritma. Nah, kemudian 3 dikali 8/3, 3-nya bisa kita coret ya. Sehingga di sini 5 kali 8 itu 40, kemudian dibagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah log 10. Ingat nggak log 10 hasilnya berapa? Kalau tidak ada angka di bilangan pokok atau di bilangan basis, maka sebenarnya ada angka 10. Jadi 10 log 10 itu nilainya adalah 1. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sifat nomor 7 atau sifat yang berikutnya. Nah, sekarang gini. Di basis dia punya pangkat. Nah, ini pangkatnya. Kemudian di numerus dia juga punya pangkat. Nah, berdasarkan sifat nomor 7, maka pangkat dari kedua bilangan tadi atau yang basis dan numerus, pangkatnya itu bisa kita keluarkan atau bisa kita kedepankan dengan cara M dibagi dengan N, atau pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis. Kemudian kita kalikan dengan sisanya, yaitu A log B. Nah, agar lebih jelas kita lihat contohnya deh. Misalkan 25 log 125. 25 ini bisa kita ubah nih menjadi 5/2. Kemudian 125 bisa kita ubah menjadi 5/3. Nah, berdasarkan sifat nomor 7, maka hasilnya adalah 3 dibagi 2, kemudian kita kali dengan 5 log 5 atau sisanya. Jadi pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis, kemudian kita kalikan dengan sisanya. Sisanya adalah 5 log 5. Oke, nah 5 log 5 itu sendiri adalah 1, berarti 3/2 dikali 1, hasilnya adalah 3/2. Jelas ya, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, atau contoh yang berikutnya, yang bentuknya lumayan agak kompleks nih. 36 log 6 dikali akar 4 dari 6. Nah, caranya kita sederhanakan dulu numerusnya. Jadi basisnya juga bisa langsung kita ubah. 36 itu 6/2 ya. Kemudian 6 di sini tetap. Nah, yang akar 4 dari 6 itu berubah menjadi 6/1/4. Mudah-mudahan kalian masih ingat sifat eksponen ya. Jadi kalau misalkan di sini N, kemudian di sini A, kemudian di sini M, maka A-nya pangkat M/N. Seperti itu ya. Jadi ini juga sama nih, akar 4 dari 6/1, jadi jadinya 6/1/4. Nah, langkah selanjutnya kita masih menggunakan sifat eksponen nih untuk menyederhanakan numerusnya. Karena 6/1 dikali dengan 6/1/4, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 1/4. Nah, hasilnya adalah 1 ditambah 1/4 itu 5/4 ya. Nah, kemudian numerusnya pangkatnya 5/4, basisnya pangkatnya 2. Berarti pangkatnya bisa kita kedepankan nih dengan cara 5/4 dibagi dengan 2. Atau pangkat numerus kita bagi dengan pangkat basis. Nah, sisanya adalah 6 log 6. Oke, 5/4 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 5/8. Kemudian dikali dengan 6 log 6 itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 5/8. Oke, cukup mudah ya. Baik, kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat nomor 8. Nah, sifat nomor 8 ini maksudnya gimana? A log B sama dengan P log B dibagi dengan P log A. Oke, kita lihat contohnya saja. Di sini kita disuruh menyatakan 6 log 15 dalam bentuk M dan N. Apabila 2 log 3 itu sama dengan M dan 3 log 5 itu sama dengan N. Oke, kita coba jawab ya. Jadi 6 log 15 itu bisa kita ubah. Atau sebelum kita ubah 6 log 15 ya, kita ubah dulu nih yang 2 log 3-nya. Kenapa harus kita ubah? Jadi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus menyamakan basisnya. Nah, ini kan belum sama nih ya. Ini basisnya 2, kemudian ini basisnya 3.
Nah, agar sama gimana? Agar sama adalah 2 log 3-nya ini kita ubah menjadi 3 log 2. Konsekuensinya gimana? Konsekuensinya adalah yang tadinya M berubah jadi 1/M. Gitu. Nah, kenapa yang diubah yang 2 log 3 bukan yang 3 log 5? Karena kalau misalkan kita ubah 3 log 5 itu menjadi 5 log 3. Sedangkan di sini basisnya 2. Di sini basisnya 5. Tetap tidak akan sama. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu. Nah, agar lebih mudah atau agar sama basisnya, maka yang 2 log 3 yang kita ubah menjadi 3 log 2. Oke, setelah kita ubah karena basisnya sudah sama nih, ini 3 dan ini juga 3, maka tinggal kita sederhanakan soalnya. 6 log 15. Oke, 6 log 15 kenapa menjadi 3 log 15 dibagi 3 log 6? Karena basisnya sama-sama di 3, maka nilai P-nya di sini bisa kita ganti dengan basis yang sama yang ada di soal atau yang diketahui di soal. Misalkan yang sama di soal itu adalah 10 atau misalkan 7, maka di sini pun bisa kita ganti menjadi 7. Jadi tergantung yang diketahui di soal. Nah, kemudian kenapa dibalik? Yang tadinya 6 log 15 menjadi 5 log 15 dibagi log 6. Karena di sini coba kita lihat, yang tadinya A log B itu menjadi log B dibagi log A. Kemudian tinggal kita tambahin P sama P. Oke, jadi 3 log 15 dibagi dengan 3 log 6. Nah, kemudian tinggal kita pecah nih, 15 itu berapa kali berapa dan 6 itu juga berapa kali berapa, agar muncul yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah 3 log 2, berarti harus muncul angka 2 di numerusnya, dan 3 log 5. Jadi di numerusnya juga harus muncul angka 5. Jadi langkah selanjutnya seperti ini, 15 itu bisa kita ubah menjadi 3 kali 5. Dan 6 itu bisa kita ubah menjadi 3 kali 2. Nah, kemudian menggunakan sifat nomor 4 bisa kita pecah ya. Jadi 3 log 3 ditambah dengan 3 log 5. Dan 3 log 3 kali 2 itu bisa kita pecah menjadi 3 log 3 ditambah dengan 3 log 2. Nah, 3 log 3 itu sendiri nilainya adalah 1. Berarti 1 ditambah N. N itu adalah 3 log 5 ya. Karena di soal diberitahu bahwa 3 log 5 itu nilainya adalah N. Nah, begitu juga untuk yang 3 log 2. 3 log 2 itu nilainya adalah 1/M. Sehingga di sini bisa kita ubah. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Nah, 1 ditambah dengan 1/M hasilnya adalah M ditambah 1 dibagi N. Ini adalah penjumlahan pecahan biasa ya. Jadi semoga kalian masih ingat bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian 1 ditambah N dibagi dengan M tambah 1/M. Itu hasilnya adalah M-nya bisa kita naikkan ke atas ya. Sehingga jadi M dikali dengan 1 tambah N dibagi dengan M plus 1. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut ke sifat yang berikutnya atau sifat nomor 9. Di sini ada A log B, itu hasilnya adalah 1/B log A. Maksudnya seperti apa? Contoh, misalkan tentukan nilai dari log 25 dikurang dengan 1/20 log 10 ditambah 1/8 log 10. Nah, kalau tidak ada sifat nomor 9 ini, kita akan kesulitan dalam menghitung hasil ini ya. Nah, dengan menggunakan sifat nomor 9 ini, bisa kita ubah yang ini. 1/20 log 10 dan 1/8 log 10. Ini bisa kita ubah. Cara mengubahnya gimana? Jadi log 25-nya tetap. Nah, 1/20 log 20 log 10 itu bisa berubah menjadi log 20. Sebenarnya ini ada angka 10, tapi nggak usah ditulis kalau basisnya itu 10. Nah, begitu juga untuk yang 1/8 log 10. Jadi 10-nya tuker tempat. 10-nya jadi basis, 8-nya jadi numerus. Tetapi tidak ada lagi perperannya atau pecahannya. Sehingga di sini kita ubah menjadi 10 log 8. Tapi karena 10 di basis itu tidak perlu ditulis, maka ini bisa kita hilangkan saja ya. Nah, kemudian kalau bentuknya sudah seperti ini gimana? Kita ingat sifat nomor 4 dan sifat nomor 5.
log 25 dikurangi log 20, berarti kita bagi ya. Numerusnya tinggal kita bagi, yaitu 25 dibagi dengan 20. Tetapi di sini ada penjumlahan juga, berarti nanti kita kali juga. Jadi 25 per 20 kita kali dengan 8. Oke, jelas ya? Karena di sini basisnya sama-sama 10 semuanya. Jadi berlakulah sifat nomor 4 dan sifat nomor 5. Nah, kemudian ini bisa kita coret-coret nih, sama-sama dibagi 5 ya. Dapat 5, dapat 4. Kemudian 4 juga bisa kita coret dengan 8, dapat 2 di sini. 5 kali 2 adalah 10, berarti log 10. Log 10 itu nilainya adalah 1. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut ke sifat yang berikutnya, sifat nomor 10. Jadi kalau ada A pangkat A log B, hasilnya adalah B. Gampangnya gini. Misalkan di sini yang pertama 2 pangkat 2 log 3. Nah, 2 pangkat 2 log 3 itu hasilnya adalah 3. Kenapa? Ya gampangnya sih tinggal kita coret gitu ya. Kalau udah sama. Misalkan di sini 2, kemudian basisnya juga 2. Nah, tinggal kita lihat numerusnya saja, yaitu 3. Nah, sekarang bagaimana kalau yang B? Yang B itu beda nih. Di sini 8, sedangkan di basis 2. Berarti belum sama, berarti nggak bisa langsung kita coret atau nggak bisa menggunakan sifat nomor 10. Maka harus kita ubah dulu nih, 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 log 5. Kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya bisa kita kali, yaitu 2 pangkat 3 kali 2 log 5. Nah, kemudian di sini bisa kita gunakan sifat nomor berapa tuh tadi? Yang misalkan M dikali A log B. Nah, M-nya di sini bisa menjadi pangkat numerus, sehingga di sini menjadi A log B pangkat M. Seperti itu ya. Begitu juga di sini. Berarti menjadi 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Nah, karena di sini sudah sama nih, basisnya 2, kemudian di sininya juga 2, bilangan pokoknya 2, ini bisa kita coret, maka sisanya adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut ke sifat yang terakhir atau sifat nomor 11. Nah, di sini coba kita lihat A log B dikali B log C dikali C log D, itu hasilnya adalah A log D. Jadi ini bisa kita coret nih. Bisa kita coret kalau misalkan sama. Di sini B ketemunya sama B, di sini C ketemunya sama C. Oke, itu bisa kita coret atau bisa hilang lah berdasarkan sifat nomor 11. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita disuruh menentukan nilai dari 3 log 25 dikali 5 log 4 dikali 16 log 9. Nah, ini belum sama semua nih. Cara menyamakannya gimana? Kita ubah dulu. 25 itu kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Kalau 4 tetap aja 4. Nah, 16 di sini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Dan 9 pun bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Oke, nah kemudian 3 log 5 pangkat 2, pangkat numerusnya ini bisa kita kedepankan. Jadi yang 2 ini bisa kita kedepankan jadi seperti ini. 2 dikali 3 log 5, kemudian 5 log 4 tetap. Nah, kemudian basis sama numerus sama-sama punya pangkat. Berarti pangkat numerus kita bagi dengan pangkat basis, yaitu 2 dibagi 2. Kemudian kita kalikan dengan sisanya, yaitu 4 log 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya, 2 dibagi 2, 1 ya. Sehingga di sini bisa kita tulis seperti ini. 2 kali 3 log 5 kali 5 log 4 kali 4 log 3. Nah, ini bisa kita coret nih. Atau bisa hilang berdasarkan sifat nomor 11. Sehingga sisanya apa? Sisanya adalah 2 kali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu sendiri nilainya adalah 1. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Oke, jelas ya? Nah, jadi ini adalah 11 sifat logaritma yang wajib kalian pelajari saat kalian mempelajari materi logaritma. Jadi harus paham nih, karena basicnya atau konsep dasarnya itu ada di sifat logaritma. Cukup sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.